Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu wa ala umri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Hadirin sidang Jumat mohon maaf. Hadirin sidang salat zuhur Masjid Nurul Iman yang saya hormati, saya cintai, yang saya banggakan. Syukur alhamdulillah kita bisa berkumpul seperti ini. Itu semua karena rezeki Allah. Yang pertama, kita masih diberi umur, diberi kesehatan lahir dan batin, dan yang paling utama kita diberikan iman, diberikan luang waktu. Ada yang jauh dari poliklinik datang sengaja ke sini untuk apa? Sholat di masjid. Apalagi laki-laki, sudah saya uraikan terdahulu bahwa namanya laki-laki sholat ya harus di masjid. Syukur alhamdulillah kita ini termasuk orang yang beriman, termasuk orang yang mau memakmurkan masjid. Hadirin, mumpung kita masih bisa sholat, mumpung belum disolatkan, mumpung kita masih bisa berdiri di atas tanah, belum berada di bawah tanah. Itu sebabnya kesempatan ini mari kita manfaatkan sebesar-besarnya untuk beribadah. Antara lain adalah thalabul ilmi, kita berbagi ilmu. Hadirin, masalah berbagi ilmu bukan berarti yang bicara itu sudah kaya ilmu atau yang bicara itu sudah pintar, tidak. Tapi ini karena kepedulian terhadap umat, kepedulian terhadap kita sebagai umat muslim. Karena apa? Karena ternyata hidup ini tidak selamanya. Hidup ini adalah hanya sandiwara. Sekarang kita bisa ketawa, nanti boro-boro bisa ketawa. Tapi itu faktual, tidak bisa dihindari. Semua orang. Oleh sebab itu mari kita manfaatkan. Hadirin, dalam berbagi ilmu tentu saya akan berbagi ilmu yang bermanfaat. Apa itu ilmu bermanfaat? Ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang benar. Kalau tidak benar, tidak bermanfaat, ngapain? Nah, ilmu yang benar ini adalah harus bersumber kepada sumber yang benar. Yaitu apa? Al-Quran, Sunnah, hadis-hadis yang sahih, serta ijma' para ulama. Ini harus kita catat. Oleh karena itu hadirin, pada kesempatan yang singkat ini saya ingin manfaatkan satu ayat pun saja sudah dibagikan, yaitu ada apa dengan bid'ah. Judul ini adalah ada apa dengan bid'ah. Hadirin sekalian, kami telah mengamati bahwa ternyata terhadap perkataan bid'ah ini dari pengamatan ada 3 kelompok. Kelompok yang pertama memang dengar bid'ah aja, cuek aja. Karena apa? Karena memang modal ilmunya hanya sekedar turunan, sekedar bisa ikro, sekedar ikut-ikutan sholat. Jadi dengar bid'ah. Lalu yang kedua, ada ngerti sebenarnya tapi seolah-olah disembunyikan. Bid'ah, itu mah Wahabi. Itu mah aliran-aliran yang radikal. Itu mah dari kaum yang tidak perlu kita ikuti. Ada yang begitu. Tapi kelompok ketiga ada yang ngerti ini, tetapi terlalu vulgar. Sebentar bid'ah, Tidak tahu menempatkan di mana bid'ah itu ditempatkan. Contoh kecil ini jam ini bid'ah, ini bid'ah. Ini ada beduk, itu bid'ah. Oleh karena itu, dalam menerapkan kata bid'ah ini hati-hati. Itu sebabnya saya bikin leaflet ini agar kita semua ada pencerahan terhadap bid'ah. Tapi kalau dibiarkan, bid'ah itu amat berbahaya. Kita sudah rajin ibadah, sudah semangat ibadah, tapi tidak ada tuntunannya. Ujung-ujungnya apa? Persis, ujung-ujungnya boro-boro dapat pahala, bahkan celaka. Kalau kita berbuat ibadah
bukan karena ikhlas karena Allah, bukan sawabun, bukan ikhlasun, boro-boro dapat pahala, bahkan celaka. Sayang, sudah puluhan tahun beribadah, tapi ujungnya seperti itu. Saya pernah mengunjungi satu pesantren dalam rangka memberikan sedikit zakat buat guru-guru. Ada 11 guru, lalu saya tanya bagaimana doa sholat, doa sujud, doa ruku. Dia ucapan, apa artinya? Gurunya padahal itu. Memang tingkat-tingkat SMP, SMA gurunya. Mengajarkan sebagai anak didik. Tidak tahu. Contoh ini. Tapi dia sehari ini hafal sholawat nariyah. Sholawat badraniyah. Hafal. Tetapi yang pokok, yang esensial persal sholat, doa sholat, tidak ngerti. Nah ini. Itu kenyataan. Bukan basa-basi. Nah hari ini sekalian, oleh sebab itu saya ungkapkan ini bukan berarti apa-apa. Karena saya merasa peduli, miris, kasihan umat. Pengalaman saya ada 3 guru. Yang pertama itu guru itu sebetulnya berasal dari pesantren yang sangat-sangat tradisional. Namanya tradisional. Tetapi dia cerdas pikirannya, lalu belajar, dan ujung-ujungnya saya juga dulu asal orang tidak pakai kopiah aja, wah itu bid'ah. Tiba kopiah itu hilang waru'ah. Seolah-olah sholat itu harus pakai kopiah, padahal tidak, itu mah adat kita. Kemudian ada orang yang kunut. Waktu itu saya tidak tidak kunut, itu mah Wahabi. Tapi lama-lama saya dapat guru, yaitu tadi. Guru itu ternyata dia cerdas, kemudian belajar S3, S2 di Timur Tengah, pulang ke sini luar biasa pemahamannya. Pemahamannya luas, pengertiannya luas, akhirnya kok iya ya, akhirnya saya ingin juga ya. Ternyata sesudah saya belajar, saya membaca, inilah hasilnya. Bahwa kita tahu bid'ah harus belajar. Tidak bisa hanya ikut-ikutan. Oleh sebab itu, di sini saya ungkapkan bahwa untuk menetapkan bid'ah atau tidak itu, mari diri sendiri. Kalau saya yang menentukan, kalau orang lain, kamu bid'ah, marah. Boro-boro nurut, marah, tapi kembali kepada diri sendiri dengan bekal ilmu. Yang pertama, kita harus buka Al-Quran. Yang kedua, hadis-hadis yang sahih. Ini lihat, satu item ini, contohnya misalnya soal takziah. Soal apa itu? Mengunjungi orang meninggal. Baca. Bagaimana hadisnya, bagaimana menurut ulama. Kemudian sudah itu kita kaji. Mohon maaf, di sini saya tulis nih misalnya kalau kita tak bertakziah kepada orang yang meninggal, jangan sekali-kali memberatkan. Justru yang disyariahkan oleh Imam Syafi'i, pemahaman Imam Syafi'i, jangan berkumpul-kumpul di tempat orang yang meninggal. Apalagi sampai yang meninggal itu ada 7-nya. Ada 3-nya, ada 40 hari, dan harus mengeluarkan biaya. Itu yang salah. Kita kaji. Kalau saya ungkapkan ini ada pihak-pihak yang ustadz-ustadz yang, kenapa? Karena kepentingannya. Contohnya ada ustadz yang sengaja memang dipelihara itu. Kenapa? Dia dapat ATM. Sekali datang dapat 250.000. Lalu murid-muridnya dapat amplop. Dari mana? Dari meninggal. Ini yang harus kita contoh. Saya berpikir, Mbak Itiba, ya adat seperti itu, oleh karena itu coba balik kepada diri, hisab diri sendiri. Apakah adat yang saya lakukan itu sudah sesuai syariah atau tidak? Kalau sesuai syariah, lanjutkan. Kalau tidak ada, tinggalkan. Apalagi kalau bertentangan. Kembali bahwa hisab diri sendiri. Kalau kita sudah belajar Al-Quran, belajar sunnah, mendengarkan para ulama, ijtihad para ulama, kita beriktiba. Arti iktiba itu nurut. Sesudah baca Quran, sudah belajar hadis, sudah dengar ulama, belajar ulama, kita punya akal. Benar enggak ya? Kalau memang tidak sesuai akal, ngapain? Jangan taklid buta. Ini yang saya ungkapkan.
Jadi dengan demikian maka untuk menetapkan bid'ah atau tidak itu selektif. Selektifnya apakah ini urusan dunia, apakah ini urusan akidah, apakah ini urusan syariah. Kalau sudah urusan akidah, syariah, muamalah yang ada tuntunan hadisnya, turut. Saya orang medis, ibu makan obat ini harus 3 kali 1, yang ini 1 kali 1. Ya dok. Tahu-tahu begitu datang, kenapa nggak sembuh-sembuh? Ini apa? Iya dok, ini saya ada dengar, ini kasih herbal sekian. Ya Allah, boro-boro bisa sembuh. Dan apa yang sebenarnya secara manusiawi saya tuh tersinggung. Sudah dikasih tahu yang benar, sudah benar-benar, tahu-tahu nggak percaya. Demikian juga ini. Rasulullah itu sudah orang yang dapat wahyu yang sudah sempurna akidahnya, syariah sudah nggak usah diragukan lagi. Tahu-tahu kita nggak percaya sama Rasul. Coba. Karena itu dalam hadis disebutkan orang yang menambah-nambah aturan yang sudah jelas ada dari Rasul, ada sunnah, ada Qur'annya, ditambah-tambah itu sama dengan maksiat kepada Allah. Jadi boro-boro dapat pahala, marah dapat dosa. Nah hadirin, hal ini memang jarang diungkapkan oleh para ustadz. Bahkan pada ustadz-ustadz tertentu dalam khutbah-khutbahnya itu jarang mengungkapkan ini. Salah satu hadis yang saya baca adalah fa in khairul hadits kitabullah wa khairul hadi Muhammadin wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullun muhdatsatun bid'ah wa kullu bid'atin dolalah. Ini jelas. Nambah-nambah itu dolalah. Perkataan yang paling bagus adalah Al-Qur'an. Petunjuk yang paling bagus adalah dari Rasul. Jangan menambah-nambah. Rasul itu sudah sempurna. Tersinggunglah kira-kira begitulah. Kalau kita menambah-nambah apa yang sudah ditetapkan Rasul, tersinggung. Bukan dapat pahala, bahkan dapat maksiat. Ini yang harus kita garis waspadai. Oleh karena itu hadirin, saya sengaja membuat ini tidak lain supaya dibaca. Mohon maaf hadirin baca. Kalau hanya ceramah, sekali lagi lupa. 1-2 jam lupa. Tapi dengan ini silahkan baca. Konfirmasi dengan para pak ustadz. Bawa kepada gurunya. Kalau ada ustadz di masjid-masjid tertentu bawa ini, bacakan ini, diskusikan. Benar enggak apa yang saya tulisin? Kalau tidak benar ya jangan dituruti. Nah, kembali kepada diri sekali lagi bahwa apakah ini bid'ah atau tidak kembali kepada kita. Namanya ittiba, jangan taklid buta. Pelajari Qur'annya, pelajari hadisnya, berguru kepada ulama yang kompeten. Saya rekomendasikan ulama-ulama yang kompeten. Ini contoh lagi, yaitu tadi ada ustadz yang begitu tradisional, anaknya dapat S3, dapat beasiswa S3 di Mesir, kemudian pulangnya, alhamdulillah, si ustadz dulu luar biasa yang tadinya begitu, ternyata sekarang mengajarkan sama saya itu secara syar'i. Contohnya aja ini. Assalamualaikum, biasanya kita tuh musaf ini. Pasti ya kan Pak? Pasti musaf muka. Ternyata menurut beliau, Pak dokter, itu musaf muka itu sebenarnya tidak ada. Cuma dulu ulama kita, karena tidak ada karpet, kemudian sujud di atas pasir. Karena kotor di ini. No, jadi di kita seolah-olah, wah ini teh kaifiyah sholat ini. Assalamualaikum. Tapi tidak apa-apa. Jangan, wah ini bid'ah. Jangan. Biarin aja. Karena di luar sholat. Tetapi kebiasaan itu sebenarnya lucu juga. Harus ngerti juga. Bahwa itu bukan kaifiyah sholat. Termasuk usoli. Usoli itu bukan kaifiyah sholat. Namun bukti kene makin baik. Kira-kira kata Ustaz. Kenalan bertahap. Hilangkan secara bertahap. Kalau terlalu cepat dihilangkan, boro-boro menerima, malah kalau saya terlalu vulgar, wah ini bid'ah. Bahkan benci sama saya. Padahal saya niat baik. Karena itu bertahap. Kembali kepada diri sendiri.
Aina moal lamun salat moal usoli kira-kira. Walaupun usoli tidak apa-apa, ya, tapi harus dipahami jangan sampai seolah-olah usoli itu kaifiyah salat. Sholli fardhu duhri ulang lagi usolli fardhu. Dan dikeraskan pada orang lain ada yang sedang mau ini kira-kira bapak-bapak, mungkin ada ibu-ibu yang mendengar, mudah-mudahan sekali lagi apa yang saya sampaikan ini pelajari, sampaikan kepada yang lain dengan ikhlas, insya Allah. Kalau ini diamalkan, ini menjadi pahala bagi kita semua. Dan yang terakhir hadirin, hidayah. Itu yang paling utama. Sekalipun yang bicara ini, wah orator yang hebat. Sekalipun dibimbing, dipaksa, apapun. Kalau tidak dapat hidayah, susah. Karena itu harapan kita, walaupun yang memberikan ini bukan ahlinya. Walaupun hanya singkat, tetapi kalau hidayah Allah. Mudah-mudahan kita semua dapat hidayah. Sehingga silaturahmi ini kita lanjutkan. Bukan di sini, tetapi di surga. Itu yang kita harapkan. Kita bisa berkumpul di surga bersama-sama karena pernah ngaji bersama-sama kita. Siapa itu? Oh, itu yang pernah ngaji sama saya. Oh, itulah. Kalaupun mau celaka, insya Allah ya kalau kita berkumpul dalam komunitas yang syar'i bisa saling tolong menolong. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.